kita akan membahas, kalau sebelum-sebelumnya kita bahas Selat Bali, kemudian yang episode yang kemarin itu kita membahas tentang Sangyang Api, kemudian Sumatera dan lain-lain. Di episode ini kita akan membahas tentang Pulau Jawa, ya, karena kita ketahui Pulau Jawa sebagai tempat yang begitu padat soal penduduknya, karena hampir kepadatan penduduk di Indonesia terfokus semua di Pulau Jawa. Nah, ini kalau sampai ada bencana, kita nggak usah bahas lagi, kita semua sudah tahu. Kita akan membahas struktur dari Pulau Jawa, karena Pulau Jawa ini terbagi menjadi dua, ya. Panjang Pulau Jawa ini terbagi menjadi dua. Apa yang membagi Pulau Jawa menjadi dua itu bukan kepotongnya tengah-tengah ini, bukan, tetapi tengah-tengahnya ini membujur dari barat ke timur. Jadi tengah-tengahnya ada gunung berapi yang kita bisa lihat di map atau di apa gitu. Jadi ujung timur sampai ujung barat ini kan baris gunung berapi itu membelah di tengahnya. Sementara di utara itu adalah hasil endapan-endapan dari aktivitas gunung berapi. Akhirnya mengendap, akhirnya kenapa di ujung utara itu, di sebelah utara itu kebanyakan datar. Jadi tanahnya tanah datar. Nah, kebalikannya di selatannya, ya, di selatan Pulau Jawa ini adalah berbukit-bukit, ya, berbukit-bukit. Nah, maksud saya itu setelah berbukit-bukit di sepanjang mulai dari Banyuwangi ujung timur dari Alas Purwo sampai ujung kulon ini kan terus berbukit menyambung. Nah, ini kasarannya ya, nanti kita jelaskan pelan-pelan. Ke selatan lagi ini adalah Palung. Palung maksudnya langsung dalam sekali. Jadi kita bisa melihatnya juga kita bisa mengeceknya di map, di Google Map. Kita bisa mengeceknya bahwa di selatan Pulau Jawa setelah bukit-bukit berbaris ada laut Indonesia, baru ada Palung di sini. Palung yang seakan-akan dia garis lurus membentang dari ujung barat hingga sampai ujung timur Pulau Jawa. Nah, akhirnya sekarang kita bahas ke yang kedua. Betapa tidak banyak bencana. Aktivitas gunung berapi yang ada di tengah, yang baris berpuluhan gunung berapi aktif tadi itu. Kemudian ada gerakan aktivitas magma di dalam perut bumi. Jadi di bawah gunung berapi itu kan ada aktivitas magma yang bergejolak sekali. Itu salah satu runtuh, maka terjadilah gempa yang pusatnya di daratan. Ini sangat berbahaya sekali. Pusat gempa di darat ini luar biasa bahayanya. Kedua, ya kita bahas yang tadi itu, letusan gunung berapi. Kita sudah bisa gimana ya, nggak bisa berkata sebetulnya, karena letusan gunung berapi di Pulau Jawa yang begitu banyak, silih berganti dari Merapi, kemudian Merbabu, kemudian Kelut, kemudian Semeru, Bromo, sampai ke barat Galunggung dan lain-lainnya itu. Berapa timbunan, berapa korban yang sudah terkubur. Kita sudah tidak bisa mendatanya lagi karena begitu banyaknya, berapa lapis itu letusan yang sudah terjadi itu dari masa lampau hingga hari ini. Dari masa kependudukan di Jawa dihuni manusia mungkin pertama kali sampai hari ini, berapa ribu kali letusan, berapa ribu orang yang sudah nyawanya melayang gara-gara itu. Nah, yang ketiga sekarang,
di selatan Pulau Jawa tadi. Selatan Pulau Jawa itu terbentuk dari beberapa faktor. Ya. Jadi saya ulangi lagi, di selatan Pulau Jawa yang panjang tadi itu yang saya katakan tadi itu, pembentukannya terjadi dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengangkatan samudera. Nah, pengangkatan samudera. Jadi maksud saya itu perbukitan di selatan Pulau Jawa yang meliputi Malang Selatan, Jember bagian selatan, kemudian Yogyakarta bagian selatannya, sampai ke barat, Bandungnya bagian selatan. Yang selatan itu pokoknya. Itu yang tahap pertama tadi ya, karena ada beberapa faktor. Yang faktor pertama maksudnya terbentuk dari pengangkatan samudera. Kita akan gampang untuk menjumpai di batu-batu kapur itu kan terbentuk dari sebagian dari cangkang-cangkang kerang purba kebanyakan itu. Di sana kita bisa mendapati di perbukitan di yang saya sebutkan tadi itu, kita bisa gampang sekali menemukan fosil-fosil hewan laut, hewan purba yang dulunya hidup di laut, tapi sekarang sudah menjadi satu dengan batu-batu kapur, batu-batu gamping di pegunungan di Jawa bagian selatan. Ini adalah bukti nyata bahwa dulunya perbukitan itu berada di dasar samudera. Lantas pertanyaannya, apa yang mengangkatnya? Nah, yang mengangkat ini adalah tumbukan atau tekanan dari lempeng bumi yang berbeda. Jadi berapa juta tahun pergerakan itu akhirnya mendorong di titik tertentu, akhirnya terangkatlah hingga sampai atas. Jadi kita bisa menemukan dasar-dasar samudera yang sudah ada di daratan. Contohnya aja di perbukitan di Yogyakarta, kemudian di Kebumen itu banyak batu-batuan amorf yang berlapis-lapis, begitu banyak contohnya di sana. Jadi kita bisa melihat dasar samudra itu di situ. Jadi kalau kita mengebor mungkin mungkin berapa kilometer gitu di bawah. Tapi di selatan Pulau Jawa semua itu sudah di atas. Jadi itu tanpa mengebor, tanpa apa, kita bisa menemukan batu-batu yang ada di dasar samudra sebetulnya posisinya. Jawa bagian selatan termasuk, kalau kita bicara tentang geologi ya, dari geologinya juga ini faktor yang selanjutnya, termasuk batuan andesit tua salah satunya yang membentuk. Yang tadi itu kan batuan kapur atau gamping ya. Di daerah Jawa bagian selatan kita bisa menyebutnya dengan gamping, yang akhirnya dibakar, akhirnya dibuat bahan bangunan tuh yang putih itu. Nah, itu kan sebetulnya kebanyakan terbentuk dari cangkang-cangkang kerang dan sebagainya, hewan-hewan laut. Kemudian batuan yang kedua, ya batuan selanjutnya, itu terbentuk dari batuan tua, andesit tua. Ya, batuan andesit tua itu. Itu kenapa ada batuan andesit tua? Saya ulang. Kenapa di situ ada batuan andesit tua? Jawabannya begini. Itu adalah bukti bahwa di suatu bukit-bukit yang berjajar panjang itu, di salah satu titiknya, beberapa titiknya adalah gunung berapi purba. Karena batu andesit tua itu awalnya terbentuk dari gunung berapi, tapi gunung berapi yang sudah tidak aktif.
itu ada beberapa titik di selatan Pulau Jawa itu memang gunung berapi yang sudah tidak aktif. Nah, akhirnya itu tadi kita bisa mencari contoh hasil dari gunung api yang sudah tidak aktif itu adalah batuan andesit purba, Old Andesit Formation. Nah, itu yaitu tadi pembentukan dari gunung berapi mengendap dia, dan akhirnya setelah proses jutaan tahun akhirnya bisa kita lihat sekarang batuannya. Ya, ingat ya, ada gunung api sebetulnya di selatan, di perbukitan Pulau Jawa di selatan. Selatan apa ya bahasanya? Di bagian selatan Pulau Jawa yang berbukit-bukit itu sebetulnya di beberapa titik ada gunung berapi purba. Nah, mungkin begitu jawaban tepatnya ya. Kemudian formasi pendukung selanjutnya adalah batuan sedimen. Ya, setelah batuan kapur yang jadi batu gamping, kemudian batu andesit, sekarang batuan sedimen. Ya. Batuan sedimen itu adalah batuan lempung sebetulnya ya. Batuan lempung. Batuan lempung itu terbentuk dari panasnya bumi, tapi tidak seberapa. Akhirnya apa ya bahasa kasarnya supaya bisa dimengerti ya, gampang dipahami. Sesuatu yang belum begitu matang mungkin ya. Kalau batu yang keras andesit dan lain keras sekali kan dia mungkin bahasanya begini. Kalau batu-batu andesit itu kan sudah matang sekali. Ya, prosesnya pemanasannya sudah sangat tinggi, akhirnya keras sekali. Lah batu lempung ini, batu lempung nih, lempung yang hitam tuh prosesnya terpanaskan, terbentuknya dari proses pemanasan tapi tidak begitu panas. Begitu ya kira-kira ya. Akhirnya terbentuknya jadi batu lempung. Kita bisa dengan mudah menemukan batu lempung di selatan sepanjang Pulau Jawa. Ini bisa di apa namanya? Sebutkan di apa namanya, saya lupa bahasanya ya, bagian bawah dari formasi Wonosari ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sebut ya, dari saya lupa, sebentar formasi Nampol kalau nggak salah ya, formasi Nampol ini iya formasi Nampol saya ingat, formasi Nampol bahasanya lucu juga ya, formasi Nampol ini yang formasi Wonosari tadi itu terdiri dari beberapa campuran yang itu batu gamping, kemudian batu lempung yang kebiru-biruan atau kehitam-hitaman itu tadi, kemudian terumbu karang dan sebagainya. Itu yang membentuk dari formasi Wonosari. Kemudian ada lagi ya, Galaksi lava. Ini yang formasi selanjutnya. Ini andesit basal bahasanya, andesit basal. Warnanya ini abu-abu ya. Batunya ini abu-abu tapi tidak begitu keras. Abu-abu kehitam-hitaman gitu. Ini tidak begitu keras batunya. Seperti andesit tapi tidak begitu keras. Ini banyak juga kita temukan di selatan Pulau Jawa. Kemudian endapan Gunung Api Buring. Ya, saya ingat nih namanya. Gunung Api Buring ini. Ini berasal dari tuh pasiran. Lavanya ini berwarna abu-abu. Yang berupa butiran-butiran pasir lapili. Nah, faktor selanjutnya ini adalah batuan dari batu apung. Sama saja ini yang seperti yang saya sebutkan kemarin yang di video sebelumnya, itu batu apung itu terbentuk dari gunung berapi. Ya, ini banyak kita temukan di selatan Pulau Jawa, batu apung. Pembentukannya seperti di video yang sebelumnya yang kita bahas tuh, bagaimana terbentuk batu apung. Jadi kita tidak membahas lagi tentang terbentuknya batu apung di sini karena sudah saya bahas di video sebelumnya.
Nah, dari beberapa faktor-faktor itu akhirnya ada kesimpulan yang kuat dari beberapa pendukung dari itu. Akhirnya kita membuat kesimpulan bahwa benar-benar tanah yang sangat genting sekali di selatan Pulau Jawa, sepanjang selatan Pulau Jawa. Gempa bumi, tsunami, dan sebagainya itu tidak bisa kita hindari. Tapi kita juga tidak perlu takut seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Karena kalau kita terbelenggu dengan ketakutan, hidup tidak nyaman. Ya kan? Apa-apa takut nanti ada bencana alam. Enggak. Tapi yang paling penting kita harus jaga-jaga. Setelah paham ini kita harus jaga-jaga dengan kehidupan kita supaya aman. Begitu saja. Ya kan? Karena dihindari juga tidak bisa. Kita takut juga tidak enak hidup dengan ketakutan. Kemudian jalan satu-satunya itu tadi, kita harus membekali kehidupan kita dengan pengetahuan. Setelah kita mendapat pengetahuan, kita akan menerapkan di kehidupan kita yang sehari-hari. Jadi tadi yang seperti yang disebutkan di awal, entah rumah, entah apa dan lain-lain yang membuat kita aman. Jadi kalau ada berita-berita yang aneh-aneh juga, ini saya sampaikan juga di sini karena media sosial ini ternyata memang luar biasa ya. Saya juga baru menyadari. Akhirnya kita jadi kacau, jadi takut sendiri bahwa di sini akan ada bencana. Tidak bisa. Sampai hari ini yang saya ketahui bahwa bencana itu tidak bisa diprediksi yang dengan akurat. Apalagi bisa menyebut dengan bulan, tanggal dan sebagainya, itu susah. Atau memang saya ini tidak tahu ya. Kalau saya memang tidak tahu ya maaf. Ada suatu teknologi yang luar biasa, saya juga tidak tahu. Tapi sepengetahuan saya, ya tadi belum bisa kita memprediksi dengan akurat. Kalau kita bisa, ya semoga nanti kita bisa aman kalau begitu. Tapi untuk saat ini memang saya kira belum ketemu alatnya. Tapi kita yang penting ya kita harus jaga-jaga dengan paham dan akhirnya bisa berjaga-jaga. Itu yang di daratan ya. Nah, sekarang setelah kita membahas yang di daratan Pulau Jawa, kita akan ke palungnya. Kalau kita bisa lihat di map, itu ada suatu jurang pemutus yang sangat dalam seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Itulah patahan yang mengakibatkan gempa bumi bawah laut. Ya, gimana ya? Dari laut kita begitu. Tanah Jawa memang tanah yang genting. Ya, sobat ya. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini, sebentar. Ini belum selesai. Terbentuknya bagaimana kok bisa ada palung-palung yang begitu panjang dan dalam sekali? Yaitu tadi sama jawabannya. Dari daya endogen di bawah bumi itu tadi yang menekan keluar, akhirnya terbentuklah daya-daya seperti tumbuhan, kemudian tekanan dan lain-lain, akhirnya patahan, akhirnya terbentuklah palung-palung itu yang akhirnya kita tahu sendiri itu salah satu sebab dari bencana alam yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kita jangan panik, kita jangan takut. Hidup dengan ketakutan itu tidak enak. Tetapi kita harus paham. Setelah memahami, kita akan tahu cara untuk mengatasi bencana alam. Ingat, gempa bumi itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah rumah
ini yang ambruk gara-gara kena gempa bumi menimpa kita akhirnya. Ya, sampai jumpa di pembahasan lain. Semoga kita bisa membahas di seri berikutnya Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan atau dan lainnya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.